Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita kembali dalam pelajaran Kitabut Tauhid dalam pembahasan faedah-faedah tauhid. Di maghrib ini, dan kita akan meneruskan lanjutan dari fawaid at-tauhid, yaitu termasuk kesyirikan, mencari berkah dari pohon, batu, dan yang lainnya. Nah, di sini bagian ke-57 ini membahas tentang perkara-perkara yang setelah dijelaskan bagaimana takutnya seorang mukmin terhadap bahaya syirik, maka dijelaskan apa saja macam-macam syirik. Inilah keindahan dakwah tauhid yang bagaimana dikaji oleh para ulama, selalu berturut-turut ya, tadarruj, bertahap-tahap. Pertama, bagaimana membahas keutamaan tauhid. Kemudian dari makna tauhid yang bisa membebaskan dia dari neraka, masuk surga tentunya. Masuk surga kemudian juga termasuk tanpa hisab, tanpa azab. Diterangkan juga takut dari kesyirikan, bahaya kesyirikan, makna tahlil la ilaha illallah. Nah, sekarang macam-macam syirik. Karena itu sangat penting seseorang telah mengenal makna tauhid itu, kemudian dia tahu makna syirik. Ada salah seorang bertanya kepada Nabi, bukan perkara kebaikan ya, orang lain mungkin perkara kebaikan ya, keutamaan sholat, keutamaan zakat, keutamaan saum dan sebagainya. Tapi ini bertanya tentang kejelekan. Untuk apa? Untuk menghindari kejelekan tersebut. Karena kalau tidak diketahui, bisa jadi sedikitnya terjebak pada hal itu. Sedangkan kalau tauhid lawannya syirik ya. Lawannya hak adalah batil. Itulah dalam Islam. Karena itu, kalau yang masih mengatakan ajaran Islam itu pemecah belah, ya memecahkan antara mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang hak, mana yang batil, itulah ajaran Islam. Bukan pemecah belah umat atau pemecah belah manusia dan sebagaimana yang ditafsirkan oleh kebanyakan ya. Tapi yang maksudnya adalah menjelaskan hukum-hukum itu sendiri ya. Ada iman, ada kafir. Kan
gitu. Ada sunnah, ada ya itu berat sebenarnya diucapkan kayak gini mah. Itu padahal itu ajaran Nabi itu ya. Jelaskan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai gitu. Udah. Ada yang amal solih, ada yang amal salah gitu. Iya. Itulah ajaran Islam. Sehingga tentunya kurang sempurna kalau kita membahas yang namanya fadilah dan fadilah terus faedah ya. Tanpa mengetahui ancaman daripada berbuat maksiat ya. Nah, ada sebuah ibarat gitu ya. Orang itu kan bisa berbuat baik ya, mengetahui kebaikan tersebut. Tapi kalau dia hanya mengetahui kebenaran tanpa mengetahui kesalahan, nah itu ya. Sekarang soal matematika. Kalau dikerjakan pasti ada yang benar, ada yang salah, nah, itu. Begitu juga Islam ya. Islam juga menjelaskan mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi simpel ya. Hanya saja kita yang hawa nafsu mungkin berat ya untuk diingatkan kemungkaran ya, hal yang baru dalam agama kan. Nah, itu biasanya hawa nafsu. Padahal ajaran Islam sudah jelas. Nah, ini dijelaskan mukaddimah seperti ini supaya kita membuka cakrawala ilmu kita ya. Membuka ensiklopedia ilmu kita. Jangan mudah mengatakan, oh ini ajarannya keras, oh ini ajarannya kaku, oh ini ajarannya ekstrim gitu ya, tanpa kita tahu seluk-beluk ilmunya. Mungkin dakwah sunnah itu sedikit yang mengenalnya, nah, sehingga kalau taunya dakwah sunnah, wah ini dakwahnya keras, dakwahnya berat gitu ya, kaku dan sebagainya, itu pasti ada aja gitu ya, karena dia belum tahu. Saya bukan hanya guru Persis saja gitu ya, saya pernah menjelajah guru NU gitu ya, pas awal-awal gitu ya, kemudian bagaimana alhamdulillah bisa didekatkan dengan Persis, bahkan saya juga berguru pada Salafi gitu ya. Jadi sudah terjun dulu baru kita bisa mengenal, kita bisa menilai gitu. Gitu, mana yang hak, mana yang batil kan. Ini misalnya ada ajaran Islam seperti ini, melarang ini, melarang itu, kemudian kita katakan ekstrim gitu kan. Nah, itu berlebihan. Padahal kita saja tidak tahu siapa mereka, apa yang mereka ajarkan gitu. Nah, itu berlebihan kan. Nah, itu. Nah, makanya inilah bagaimana yang diajarkan oleh salafus solih ya, para nabi dan para sahabat. Mereka tahu mana yang hak, mana yang batil, dan mereka bisa menjauh dari yang batil itu. Karena apa? Karena mereka tahu. Nah, termasuk juga ini perkara tentang kesyirikan ya, yang mungkin ya pembahasan tauhid, syirik gitu ya, itu pembahasan yang zaman sekarang mungkin cari yang enaknya aja lah gitu, cari yang nyaman-nyaman aja gitu ya, padahal dia tidak belajar perkara-perkara yang bisa jadi orang yang tidak mempelajarinya bakal terjebak padanya itu.
Karena itulah ya bukan semata-mata nama organisasi atau apa, maka seseorang hak itu ditentukan dengan ajarannya gitu. Sehingga tidak berhak seseorang menilai ini benar atau salah tanpa dia mengetahui ajarannya. Begitu juga ajaran yang disampaikan dakwah sunnah itu. Karena itu, apa yang dijelaskan dalam kitab Tauhid, di mana dijelaskan macam-macam kesyirikan, adalah kita mengenal bagaimana jenis-jenis syirik ini untuk kita menghindarinya. Itulah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ya. Atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Kita akan masuk hadisnya tentang termasuk kesyirikan mencari berkah dari pohon. Nah, pohon ya, batu dan yang lainnya. Ya. Hadis dari Abu Waqid Al-Laisi. Beliau berkata, kami keluar untuk berperang bersama Rasulullah ke Hunain. Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau baru memeluk Islam. Ketika itu kaum musyrikin mempunyai sebatang pohon bidara, tempat mereka berdiam diri dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka. Pohon itu namanya Zatu Anwat. Oleh karena itu, tatkala melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah Zatu Anwat untuk kami, sebagaimana mereka punya Zatu Anwat. Maka Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Nah, ini dakwah Nabi ya. Sungguh itu merupakan tradisi orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi menjelaskan bahwa itu tradisi orang-orang yang syirik sebelum kalian. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian berkata seperti Bani Israel yang berkata kepada Musa alaihissalam, buatkanlah sembahan untuk kami sebagaimana mereka punya sembahan. Musa menjawab, sungguh kalian adalah orang yang jahil. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Dijelaskan di sini, Abu Waqid mengabarkan suatu kejadian yang mengandung hal yang menakjubkan, juga nasihat, yaitu mereka berperang bersama Rasulullah melawan suku Hawazin, sedang mereka baru saja memeluk agama Islam, sehingga ya perkara kesyirikan tersembunyi bagi mereka. Ketika melihat perbuatan kaum musyrikin berupa meminta berkah kepada pohon, mereka pun meminta kepada Rasulullah agar dibuatkan juga pohon yang sama. Maka Rasulullah bertakbir sebagai pengingkaran terhadap permintaan mereka dan pengagungan kepada Allah, serta sebagai bentuk keheranan atas ucapan tersebut. Rasulullah juga mengabarkan bahwa ucapan meminta dibuatkan pohon itu menyerupai ucapan kaum Nabi Musa. Kepada Musa dikatakan, jadikanlah bagi kami sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan. Ketika kaum Nabi Musa melihat penyembah patung
juga mengabarkan bahwa permintaan mereka untuk dibuatkan pohon Zatu Anwat berjalan di atas jalan Nabi atau kaum Nabi Musa ya. Nah, kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa umat ini akan mengikuti siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Nah, itu ya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, ajarannya aja kan sekarang udah macam-macam ya. Ya, alhamdulillah ya, ada musibah corona, jadi mungkin yang suka upacara kematian, nah itu kan tunda gitu ya. Jadi yang sunnah-sunnah ini terzohirkan ya, yang sunnah terzohirkan, yang menyimpangnya, nah itu ya. Iya, Ramadan dulu gitu ya, itu alhamdulillah ya, jadi lebih nyaman gitulah kalau sholat tarawih gitu ya, karena nggak banyak berisik-berisik gitu ya. Nggak banyak bisik-bisik tetangga, masjid-masjid dengan ya macam-macam gitu, apakah dengan bacaan-bacaan di antara sholat tarawih gitu ya, wah Allahumma sholli alaihi gitu dan sebagainya gitu kan. Itulah hikmahnya, kan musibah ini ada hikmahnya juga gitu. Ya kan, sehingga iya, sehingga ya kita nyaman gitu ya, mungkin taraweh gitu ya, mau di rumah mau di masjid itu nyaman gitu ya, jadi nggak masalah gitu ya, atau tahajud gitu juga kan, wah nyaman gitu, lebih luar biasa emang nih musibah itu ya. Ada hikmahnya tersendiri gitu ya. Iya, luar biasa. Jadi yang sunnah bisa terzohirkan tuh. Nah, ini dikabarkan bahwa yang akan diikuti umat ini ya, bukan umat yang lain nih. Umat Muhammad akan mengikuti kebanyakannya ya, kebanyakannya mengikuti Yahudi dan Nasoro. Nah, itu ya, entah dari upacaranya setelah kematian misalnya, atau ya seperti kita ulang tahun. Nah, itu aduh. Iya. Ini anak-anak itu kan harus diwaspadai itu ya. Iya, ulang tahun itu kan ajaran Nasrani itu kan. Ya bukan ajaran Islam. Jadi kita kan ulang tahun itu nggak diwaspadai ya. Orang anak-anak dibiarkan nyaman gitu aja itu kan padahal dosa besar itu ya. Apalagi bagi orang tuanya. Aduh. Iya. Iya, keluar biaya banyak gitu kan. Belum tenaga, menghabiskan waktu gitu kan. Tapi bukan ajaran tauhid gitu kan. Bukan ajaran yang dibenarkan oleh Islam. Sayang sekali gitu ya. Malah mengikuti manhaj Yahudi maupun Nasoro ya. Aduh, kurang kosen. Yahudi maupun Nasoro gitu ya. Jadi itulah ketika pernikahan misalnya kan, itu aduh, tukar cincin dan sebagainya itu aduh, dihususkan. Jadi terus juga misalnya telur diinjak atau gimana gitu ya. Jadi banyak sekali gitulah. Iya. Zaman ayana gak yakin ya sebenarnya. Kalau mau dilihat di leweng-leweng gitu ya. Jadi akan menempuh manhaj orang-orang itu dan mengerjakan perbuatan orang-orang tersebut. Itu adalah kabar yang bermakna celaan dan peringatan terhadap perbuatan tersebut.
Dan inilah bagaimana ajaran Islam. Ketika kita mencela, jangan mencela dengan laknat atau dengan mencela vonis ya. Tapi mencela terhadap perbuatannya ini terlarang, tidak dicontohkan gitu ya. Nah, itu kalau main vonis-vonis itu kayaknya berat gitu ya. Bukan berat juga itu, bukan dakwah yang apa bisa jadi hikmah itu ya. Dakwah vonis gitu, wah si anu gitu ya, si fulan, si fulanah digolongkan ahli apa gitu ya, ahli ini gitulah itu. Nah itu digolongkan seperti itu ya, ya bukan tidak boleh, hanya saja itu bukan hikmah ajaran Nabi, itu bukan dengan vonis-vonis atau laknat-laknat, bukan. Tapi inilah kebaikan, bahwa yang dicela itu perbuatannya, bukan dicela orangnya gitu. Itu kan ajaran Islam ya. Sehingga kalau mau lihat metode dakwah Nabi ya dingin berarti kita harus lihat bagaimana beliau menanggapi ya, menyikapi. Itu metode dakwah Nabi ya. Sehingga kalau lihat indahnya cara Nabi kan menyampaikan, cara Nabi menjelaskan itu luar biasa ya. Sehingga dengan kalau orang yang diingkari itu kan bisa tersentuh dengan dakwah Nabi. Ini memang kita harus mengikuti cara seperti ini ya, sehingga tidak langsung teror meneror gitu ya, sesama ahlus sunnah atau ajaran yang benar dalam Islam gitu kan, sama-sama ajaran yang benar, syahadatnya sama, kemudian juga rukun Islamnya sama ya, jangan saling meneror gitu kan, atau saling memvonis, melaknat apalagi itu ya, itu berbahaya ya. Kalau kita lihat kemungkaran, kita cela perbuatannya, ini jelaskan dengan baik, dengan hikmah, itulah gitu. Telah banyak ya, ya khususnya di zaman sekarang ini kan, kalau main laknat-laknat, vonis-vonis itu nggak akan baik ya sebuah dakwah itu. Kebanyakan itu orang yang kurang berilmu yang Nah bisa itu, menyalahkan, bisa ini itu kurang berilmu. Kalau orang yang mungkin ilmunya sudah sedikit ada atau banyak ilmu, tidak begitu caranya mudah menyalahkan ya orang betul. itu. Jadi ujung-ujungnya emang harus terus menambah ilmu Pak. Ya. Ilmu, faktor ilmu. Hmm. Kalau orang yang berilmu itu ilmunya dalam, pasti kan dia paham bagaimana cara menolak kemungkaran itu. Nah, sekarang kita akan baca faedahnya ya. Dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa mencari berkah pada pohon misalnya dan selainnya tergolong sebagai kesyirikan dan peribadahan kepada selain Allah. Katakanlah misalnya itu yang kontemporer apa terdahulu lah gitu. Klasik ya, klasik. Klasik gitu. Itu yang klasik gitu ya. Klasik mungkin kepada pohon, berhala gitu ya, patung-patung, gambar-gambar. Nah, sekarang kontemporer ya. Jadi ada syirik juga yang namanya klasik, ada syirik kontemporer. Nah, syirik kontemporer itu kan jabatan, bisa jadikan keilmuan, membuat dia kesombongannya itu nambah gitu. Karena itu juga kesyirikan ya, tanpa disadari. Terus juga misalnya apa yang dia miliki, atau misalnya harta kan, jasad dan sebagainya, sehingga akhirnya dia sandarannya, tawakalnya kurang kepada Allah. Nah itulah kesyirikan zaman now gitu ya, zaman sekarang gitu, zaman milenial gitu ya. Banyak juga ya, bisa lewat kiriman juga ini,
kiriman WA gitu ya, wah luar biasa itu, hoax itu kan luar biasa, nambah satu hari misalnya satu berita, wah luar biasa kalau sudah di-share kemana-mana itu. Harus hati-hati ya. Kemudian takut ini takut itu ya. Nah, ini termasuk juga ketika bencana ya. Kalau kita terlalu dengan sebab-sebab yang zohir tanpa sebab-sebab yang batin, doa, tawakal. Nah, terlalu mengagungkan sebab-sebab yang zohir. Sehingga ya jadinya lupa terhadap pencipta. Nah, itulah khawatir jadi syirik ya. Takut secara berlebihan. Oh, takut kena virusnya, tapi secara berlebihan gitu. Sehingga dia tidak ada rasa tawakal atau kurang gitu ya. Atau doanya kurang. Nah, ini berbahaya ya. Bahkan lebih-lebihnya lagi ingin merubah ibadah gitu kan yang sudah pokok gitu ya. Nah itu kecuali hal-hal yang diperselisihkan yaitu silahkan tuh soal jaga jarak dan sebagainya itu ya diperselisihkan, silahkan, itu kan ada beda dari itu, ada ijtihadnya. Tapi kalau misalnya ingin dirubah dengan selain itu sehingga nantinya misal gitunya kiblatnya, misalnya kiblat, atau misal juga auratnya tidak ditutup dan sebagainya, nah itu yang menjadi berbahaya gitu. Nah, terhadap ijtihad kita bisa ya bisa memaklumi ya, tapi kalau sudah mengada-ada ya dalam agama, ini yang berbahaya. Nah, kita baca faedahnya sedikit aja dulu ya. Pertama, bahwa mencari berkah kepada pepohonan tergolong sebagai kesyirikan. Demikian pula pada batu dan selainnya. Bukan hanya sifat dunia, bisa aja dengan ayat-ayat misalnya kan. Dengan ayat-ayat kan disandarkan begini dan begitu. Nah, itu juga kan tidak disadari ya. Padahal itu juga bisa jadi gitu. Ditempelkan ayat anu supaya menjaga dari kemudaratan. Nah, itu hati-hati itu ya. Iya. Kalau misalnya ada syariatnya seperti baca zikir pagi dan petang termasuk 3 kul, itu ada syariatnya. Tapi kalau nggak ada syariatnya ya itu bisa jadi itu kesyirikan juga tanpa disadari. Iya. Iya, meskipun ayat-ayat Allah gitu. Iya. Yang kedua, bahwa orang yang berpindah dari kebatilan yang sudah menjadi adat kebiasaannya tidaklah aman dari masih adanya sisa-sisa kebiasaan atau sisa-sisa kesyirikan tersebut dalam hatinya. Ketiga, bahwa sebab terjadinya peribadahan kepada patung adalah karena dia pengagungan dan berdiam diri di sisi patung tersebut. I'tikaf itu berdiam diri ya secara bahasa. Berdiam diri di sisi patung tersebut ya, jadi ibadah gitu ya terhadap patung, serta mencari berkah terhadap patung itu. Keempat, bahwasanya manusia kadang beranggapan baik kepada sesuatu. Nah, ini hati-hati ya. Disangkanya ini baik, oh ini mendekatkan diri kepada Allah, disangkanya ibadah padahal bukan ibadah. Nah, ini hati-hati. Padahal itu sesuatu yang justru menjauhkannya dari Allah, itu berbahaya itu ya. Dan yang kelima, bahwasanya seorang muslim seyogyanya bertasbih dan bertakbir ketika mendengar sesuatu yang tidak pantas diucapkan dalam agama, atau ketika mendengar sesuatu yang mengherankan. Jadi misalnya ada orang yang mencela agama, orang yang mencaci agama, ya kita bertakbir, bertasbih itu silahkan, itu disyariatkan. Nah, itu ada beberapa perkara lagi yang nanti insya Allah akan dibahas dalam kitab Tauhid. Besok kita lanjut dari kisah para nabi, di antaranya lanjut kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walafu minkum barakallahu fikum.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.